Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar teori ekonomi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus permasalahan monopoli dan oligopoli yang ada di dunia atau internasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Lulu Mirda Fitriani dengan NPM 2240103144. Perkenalkan, saya Lala Mirda Fitriana, NPM 2240103145. Perkenalkan, nama saya Abdillah Rizky Ramadan, NPM 2201031165. Perkenalkan, nama saya Citra Rahmadewi dengan NPM 22401031176. Perkenalkan, nama saya Risa Nurrohmah dengan NPM 22401031179. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli sendiri adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, satu penjual menguasai segala jenis penawaran. Next. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, tidak ada barang pengganti yang serupa. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Yang ketiga, industri satu perusahaan. Yang keempat, promosi iklan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari pasar monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah atau monopoli natural. Pasar monopoli alamiah terbentuk ketika cangkupan pasar sangat kecil, sehingga hanya bisa mengakomodasi satu penjual saja. Karena bisa jadi potensi keuntungan tidak menggiurkan, sehingga hanya satu penjual yang tertarik menyediakan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, monopoli legal berdasarkan hukum. Pasar monopoli legal berdasarkan hukum merupakan komoditas atau jasa yang diatur pemerintah hanya boleh dipasarkan satu penjual atau satu perusahaan saja. Yang ketiga, monopoli lokal regional. Pasar monopoli lokal regional terjadi ketika perniagaan barang monopoli hanya terjadi di area terbatas pada wilayah tertentu. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi monopoli yang diberikan pemerintah dalam bentuk penghargaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi kalangan perusahaan. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi, mampu menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi terhadap produk maupun jasa. Adanya perusahaan lain dengan menawarkan produk maupun jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. Yang ketiga, melindungi hak kekayaan dari seorang individu, mampu digunakan untuk melindungi hak kekayaan dari seorang individu dengan potensi melakukan pengembangan serta inovasi meskipun pada akhirnya nanti memang diperlukan dan dibutuhkan agar tetap laku di masyarakat. Yang keempat, apabila mencapai skala ekonomi, biaya produksi lebih murah dan tingkat produksi meningkat. Yang kelima, mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus melakukan pengembangan dan inovasi. Dan yang terakhir,
Kesejahteraan masyarakat dapat meningkat apabila monopoli dapat secara terus-menerus menghasilkan barang yang lebih murah dan berkualitas. Selanjutnya adalah kekurangan pasar monopoli. Yang pertama adalah perusahaan bisa bertindak sewenang-wenang monopoli karena pasar dikuasai oleh seorang penjual, dapat memberi peluang bagi perusahaan tersebut bertindak sewenang-wenang sehingga akan merugikan konsumen. Yang kedua, perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. Adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual, bahkan perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk. Yang nomor 3 adalah munculnya ketidakadilan atau diskriminasi. Salah satu kekurangan lain dari pasar monopoli adalah ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Kondisi ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Yang nomor 4 dan yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat lebih buruk daripada yang diwujudkan oleh pasar persaingan sempurna karena cenderung memperburuk distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah contoh kasus pasar monopoli. Studi kasus PH Google. Peranan Google telah menjadi nama rumah tangga dan setiap kali kita tidak tahu jawabannya, mungkin googling adalah jawabannya dengan algoritma rahasia mereka. Pencari web terbesar menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Selain itu, perusahaan telah tumbuh menjadi web pelayanan yang saling terkait seperti peta, Gmail, mesin pencari, dan lain-lain. Akibatnya, perusahaan telah meninggalkan pesaingnya, Yahoo dan Microsoft, di belakang inovasi dan kemajuan teknologinya. Next. Seorang analisis Diopus Research di San Francisco, Greg Sterling, Google berada di bawah pengawasan peraturan dari pemerintah di seluruh dunia, dapat memberikan dukungan keuangan untuk Yahoo sebagai saingan. Selain itu, juga memperkuat persaingan dalam industri internet. Jika kompetisi menghilang atau berkurang, maka tangan regulator diperkuat, kata Sterling. Jika komposisi berkurang atau terpinggirkan, maka semua argumen tentang monopoli Google menjadi lebih benar, ujarnya. Google yang telah berinvestasi langsung tunai sebesar 42,6 miliar US dollar dalam jangka pendek sedang mempertimbangkan membantu keuangan daripada mencoba untuk mendapatkan Yahoo langsung. Next. Regulator akan meneliti setiap upaya akuisisi Yahoo yang melibatkan Google. Pemerintah Amerika mengancam untuk menantang sebuah proposal awal Google yang menempatkan iklan di situs Yahoo. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Google telah menjadi nama ataupun rumah tangga dan setiap kali kita tidak tahu jawabannya. Mungkin googling adalah jawabannya. Dengan algoritma rahasia mereka, pencari web terbesar menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Selain itu, perusahaan telah tumbuh menjadi web layanan yang saling terkait seperti peta, Gmail, mesin pencari, dan lain-lain. Pasar oligopoli. Pengertian oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen atau sulit dibedakan. Next, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa produsen, tidak hanya satu. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Yang ketiga, harga antar produk hampir sama. Yang keempat,
membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Yang terakhir, suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat memengaruhi produsen lainnya. Next, jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis pasar ini merupakan pasar yang hanya menjual satu jenis saja. Namun, harga pada suatu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Yang kedua, pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi adalah hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Jenis pasar ini merupakan pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin menaikkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain. Yang terakhir, pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Next. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya, karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Yang kedua, ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya, sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Yang keempat, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang tinggi dan menurunkan biaya produksi. Yang terakhir, perusahaan cenderung melakukan pengembangan dan inovasi produk. Untuk kekurangan pasar oligopoli, yang pertama, produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Yang kedua, sering terjadi perang harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Dan yang ketiga, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen, dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Yang keempat, cenderung menyebabkan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Dan yang terakhir, keuntungan yang terlalu besar pada perusahaan dalam jangka panjang. Contoh kasus pasar oligopoli. Studi kasus Coca-Cola dan Pepsi. Coca-Cola dan Pepsi termasuk minuman soft drink. Dua pasar besar dan terkenal yaitu Coca-Cola dan Pepsi. Kedua produk adalah pengganti yang sempurna satu sama lain karena mereka memiliki rasa, warna, dan tujuan yang sama. Kedua perusahaan telah bersaing ketat satu sama lain selama beberapa dekade. Yang pertama, pasar didominasi oleh kedua pemimpin industri dengan pasar 72%. Untuk pasar Coca-Cola 42% dan pasar Pepsi 30%. Saling ketergantungan. Coca-Cola dan Pepsi harus mempertimbangkan reaksi satu sama lain ketika salah satu dari mereka ingin bergerak. Misalnya, ketika Coca-Cola menurunkan harganya, ia akan menarik lebih banyak pelanggan dari Pepsi, dan Pepsi kehilangan keuntungannya. Coke harus memikirkan reaksi Pepsi terhadap penurunan harga. Menurut berita perusahaan di Business Daily, Cola akan menurunkan harganya untuk bertarung dengan Pepsi dan mempertahankan pangsa pasarnya. Pemotongan harga telah menghasilkan reaksi untuk Pepsi. Pepsi saat ini menawarkan botol 350 ml dengan harga yang sama dengan Cola 300 ml. Kompetisi non-harga. Alih-alih memiliki
pemotongan harga, oligopolis cenderung memiliki persaingan non-harga. Kedua perusahaan akan banyak berinvestasi pada iklan ekstensif untuk membedakan produk mereka dan mendapatkan penjualan yang lebih tinggi. Kedua, ada perbedaan kecil di antara keduanya, yaitu Coca-Cola mengandung lebih sedikit gula dan kalori dibandingkan dengan Pepsi. Yang ketiga, mereka membedakan diri mereka dengan tingkat nutrisi cola. Kemudian, untuk iklan Coca-Cola menciptakan kebahagiaan dengan menempatkan mesin kebahagiaan yang ajaib di kampus. Kemudian untuk Pepsi berfokus pada selebriti seperti Beyonce untuk mempromosikan produknya. Kemudian pembuat harga awal mula permasalahan. Coca-Cola dan Pepsi, keduanya terlibat dalam perang harga pada 1990-an. Itu adalah musim panas di Atlanta dan kedua perusahaan telah memulai promo musim panas. Kemudian, mereka memiliki potongan harga yang sama. Coca-Cola telah memotong 20 sen menjadi $5,47 dengan memberikan promosi tunai. Dan pada saat yang sama, Pepsi memotong 20 sen menjadi $5,43 dan memberikan pakaian, sepeda, dan perjalanan. Akibatnya, 66% konsumen Amerika Serikat lebih memilih promosi Coke, sementara hanya 30% lebih suka Pepsi. Kasus ini mengklaim bahwa kedua raksasa perusahaan ini memiliki kekuatan kendali atas harga. Kemudian, dengan demikian, mereka adalah pembuat harga di industri. Mirip dengan monopoli, mereka cenderung mendapatkan keuntungan ekonomi positif dalam jangka panjang dengan menetapkan harga sendiri. Coca-Cola dan Pepsi telah menciptakan hambatan tinggi untuk masuk ke dalam industri. Dalam oligopoli, semakin kecil jumlah perusahaan, semakin sulit bagi saingan baru untuk memasuki pasar. Hal ini disebabkan pangsa pasar mayoritas dimiliki oleh Coca-Cola dan Pepsi, dan mereka cukup besar untuk melayani dan mengendalikan seluruh industri. Coca-Cola telah mendominasi pasar sejak 1886 dan diikuti oleh Pepsi 13 tahun kemudian. Mereka sekarang sudah mapan. Mereka memiliki teknologi paling canggih untuk mengurangi biaya produksi. Mereka mengenal pelanggan mereka dengan sangat baik dan produk mereka tersedia secara luas. Next. Keuntungan supernormal. Coca-Cola dan Pepsi, dua dominan utama yang melayani seluruh pasar sehingga mereka akan mendapatkan volume penjualan yang besar. Dengan demikian, mereka menempatkan keuntungan supernormal dan mengalami skala ekonomi keuntungan yang signifikan selama bertahun-tahun. Coca-Cola dan Pepsi adalah dua raksasa atau dua perusahaan utama yang mengendalikan industri. Mereka memiliki kekuatan untuk menetapkan harga lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungannya. Next. Kurva permintaan yang berbelit. Dalam oligopoli, ada asumsi bahwa ketika suatu perusahaan menaikkan harga, pesaing tidak mengikuti karena akan mendapatkan lebih banyak pelanggan dengan harganya. Ketika mendapatkan lebih banyak pelanggan dengan harganya, ketika suatu perusahaan menurunkan harga, pesaing akan mengikuti untuk menghindari kehilangan pelanggan. Permintaan pasar elastis di atas B, karena pelanggan akan beralih ke merek pesaing tersebut. Itu tidak elastis di bawah B, karena perusahaan menurunkan harga bersama dan itu tidak akan mempengaruhi permintaan. Hal ini menghasilkan kurva permintaan yang ketegaran yang diterapkan secara unik hanya pada pasar oligopolistik. Next. Kesimpulannya yaitu Coca-Cola dan Pepsi
Cola adalah merek yang paling dikenal di seluruh dunia. Kedua perusahaan dengan jelas menunjukkan bagaimana oligopoli terjadi. Masih ada sejumlah penjual cola di pasar, tetapi Coca-Cola dan Pepsi tampaknya adalah dinosaurus yang menangkap sebagian besar pangsa pasar, sehingga mereka dikenal sebagai oligopolis. Keduanya telah menciptakan persaingan yang sehat dalam pasar cola, di mana mereka harus memperluas dan mendiversifikasi produk mereka untuk mendapatkan lebih banyak penjualan. Ini akan lebih bermanfaat bagi konsumen. Konsumen akan ditawarkan oleh berbagai pilihan dibandingkan dengan monopoli di mana konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Di kelompok kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.